건 무조건 다 해야 직성이 풀리는 사이코예요. 또 사랑하는 것 같아. Ketika mantan sepasang kekasih dipertemukan kembali dalam sebuah film dokumenter setelah 5 tahun yang lalu putus, dua mantan pacar yang tak pernah akur terpaksa kembali tampil di depan kamera. Bagaimanakah kisah percintaan mereka? Langsung saja ke filmnya. Chaeyoung merupakan murid SMA peringkat akhir di sekolah. Terpaksa harus mengikuti sebuah proyek film dokumenter bersama dengan Yoonsu, murid paling pintar di sekolahnya dan selalu mendapatkan peringkat pertama. Meskipun terlibat dalam pembuatan film bersama, keduanya saling membenci satu sama lain. Yoonsu pertama kali bertemu Chaeyoung saat di perpustakaan, mengetahui bahwa namanya ada di peringkat nomor 2 sebagai pembaca buku terbanyak di bulan itu. Dia pun penasaran lalu mendatangi Chaeyoung dan menanyai peringkat nilainya. 전교 몇 등이야? 267등. Setelah mendengar jawaban dari Chaeyoung, Yoonsu menganggap jika Chaeyoung manusia paling aneh. Menurutnya membaca buku tidak cocok dengan Chaeyoung yang memiliki peringkat terakhir. Singkat cerita, pembuatan film dokumenter berakhir. Sang sutradara bernama Tuan Dong-il menanyai rencana mereka berdua ke depannya nanti. Chaeyoung menjawab jika dia hanya ingin menjalani kehidupannya yang santuy dan tidak terlalu ambisi. Berbeda dengan Yoonsu yang sangat yakin jika di masa depan nanti karirnya pasti sangat sukses. Karena secara akademisi dia sudah unggul ketimbang Chaeyoung. 10 tahun kemudian, Yoonsu menyadari kenyataan dirinya kurang beruntung saat mempresentasikan idenya kepada salah satu kliennya bernama Tuan Dayun dan rekan kerjanya. Tuan Dayun menganggap remeh Yoonsu yang selalu memotong pembicaraannya, yang membuat Yoonsu kesal. Yoonsu menyebutkan potensi proyek tempat berbelanja Sunsopp akan berhasil jika bekerja sama dengan pelukis sukses yang sedang naik daun bernama Ko-oh. Setelah mempertimbangkan, Tuan Dayun akhirnya menyetujui ide cemerlang dari Yoonsu dengan acara menonton proses menggambar Ko-oh secara langsung di tempat belanja Sunsopp. Sementara saat ini Chaeyoung menjalani kehidupannya yang santuy sesuai dengan ucapannya 10 tahun yang lalu. Ayahnya mempunyai kedai makan yang sedang dipromosikan oleh seorang produser bernama Ji-ung, yang tak lain adalah sahabat Chaeyoung sejak mereka kecil. Ketiga rekan kerja Yoonsu sangat pesimis menemukan sosok seniman Ko-oh yang tidak pernah menampakkan batang hidungnya di media sosial. Sambil melihat gambar bangunan milik Ko-oh di komputer kerjanya, Yoonsu sempat memikirkan bagaimana dia menemukan sosok seniman itu. Terungkap jika sosok seniman Ko-oh adalah Chaeyoung. Dia tinggal di sebuah rumah mewah bersama dengan Eun-ho, teman sekaligus manajernya. Dia sengaja tidak mempublis kehidupan pribadinya ke media sosial. Bahkan orang tuanya tidak mengetahui jika pekerjaan Ko-oh adalah seorang seniman sukses. Saat pulang dari kantornya, Yoonsu disuruh datang ke kedai sahabatnya bernama Soyi. Soyi kesal dengan Yoonsu karena sudah menghindar dari pria yang dijodohkannya dengan alasan sibuk dengan kerjaannya. Dengan sangat terpaksa, Yoonsu akhirnya menyetujui untuk bertemu dengan pria tersebut. Yoonsu tinggal bersama dengan neneknya yang selalu menunggu kedatangannya pulang dari kerja. Malam itu Yoonsu mencari tahu sosok tentang seniman Ko-oh dari internet. Dia pun tersadar dengan alasan Ko-oh tak pernah menggunakan objek manusia di gambarnya. Karena Ko-oh mencintai yang tak pernah berubah, sedangkan manusia bisa berubah kapanpun. Yoonsu akhirnya menemukan titik terang siapa Ko-oh sebenarnya. Tuan Dong-il menemui Ji-ung dan memberikan kesempatan melanjutkan proyek film dokumenter tentang Chaeyoung dan Yoonsu. Karena menurut Tuan Dong-il, film dokumenter buatannya 10 tahun yang lalu masih disukai kalangan remaja dan orang dewasa. Di tempat lain, Yoon-ho mengabari jika ada panggilan telepon dari seorang penyanyi yang sangat terkenal bernama NG yang pernah membeli gambarannya Chaeyoung. NG mengungkapkan jika dia ingin bertemu dan melihat koleksi gambaran Chaeyoung. Yoonsu menemui pria yang sudah diabaikannya berkali-kali. Namun pria itu kesal dengan sikap Yoonsu yang tidak pernah datang saat kencan, dengan alasan sibuk dengan kerjaannya. Pria itu mengatakan jika Yoonsu tidak sesuai dengan harapannya. Lalu dia pun meninggalkan Yoonsu begitu saja. Yoonsu memutuskan bergabung dengan Tuan Dayun yang kebetulan berada di meja sebelah. Mereka berdua mengobrol sambil ditemani minum soju. Pagi harinya Chaeyoung dikejutkan dengan Yoonsu yang berada di depan pintu studionya.
Dia kemudian mengambil air lalu menyemprotkan ke wajah Yunsu. Jaeyoung sengaja melakukan hal itu karena di masa lalu mereka sempat berpacaran selama 5 tahun. Dan semenjak mereka putus, Jaeyoung mengatakan tidak akan pernah menemuinya lagi. Bahkan dia berjanji akan menyemprotkan air dan melemparkan garam ke wajah Yunsu. Mereka berdua sedikit canggung karena semenjak putus mereka berdua belum pernah bertemu. Yunsu kemudian menawarkan bekerja sama di proyeknya karena Yunsu mengetahui jika sosok Ko-oh adalah Jaeyoung dari gambaran gedunya yang tak asing buatnya. Jaeyoung membantah jika gambaran itu bukan dia yang membuatnya. Namun dia tidak bisa mengelak setelah Yunsu memberikan bukti foto yang menunjukkan dirinya hadir saat transaksi penjualan gambarnya dengan penyanyi NG. Jaeyoung tidak begitu tertarik dengan tawaran dari Yunsu. Yunsu beranggapan jika Jaeyoung sengaja menolak kerjasamanya dalam proyek itu karena masih menyimpan dendam dan kebencian dengan kejadian di masa lalu. Eunho mengabari jika NG sudah tiba, yang membuat Yunsu berpamitan. Dia kesal Jaeyoung melemparinya dengan garam. 잘 가라. Sementara Jaeyoung merasa puas sudah menepati janjinya di masa lalu. NG meminta Jaeyoung menggambar bangunan untuknya. Namun dia merasakan jika Jaeyoung sedang tidak fokus dengan kedatangannya. NG pun memutuskan pamit dari kediamannya Jaeyoung. Yunsu masih memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa membujuk Jaeyoung bersedia diajak kerjasama dengannya. Sampai-sampai dia hampir ditabrak sepeda motor. Namun tiba-tiba Ji-eung muncul menyelamatkannya. Yunsu pun mengungkapkan jika dirinya sudah bertemu dengan Jaeyoung. Dia kesal dengan sikapnya yang angkuh dan kekanak-kanakan. Keesokan harinya Tuan Dayun datang ke kantornya untuk memastikan perkembangan proyeknya. Dia pun mengajak Yunsu untuk memastikan acara peresmian Sunsop nantinya berjalan dengan lancar. Eunho sempat memarahi Jaeyoung yang menolak bekerja sama dalam acara peresmian Sunsop yang diajukan Yunsu kemarin. Karena dia menyadari jika acara tersebut akan hadir arsitek favoritnya Jaeyoung. Dia pun memutuskan pergi ke Sunsop dan menemui Tuan Dayun dan Yunsu yang kebetulan berada di situ. Namun Yunsu menyuruhnya pergi dengan alasan mereka sedang bekerja. Yunsu kemudian mengungkapkan kepada Tuan Dayun jika dia tidak bisa menemukan sosok seniman Ko-oh. Tuan Dayun mengetahui jika Yunsu berbohong karena dia mendengar jika Yunsu mengetahui sosok asli seniman Ko-oh sewaktu Yunsu dalam keadaan mabuk. Yunsu hanya terdiam karena jika dia mementingkan perasaan pribadinya dan tidak profesional dalam pekerjaannya, maka proyek tersebut akan digantikan kepada orang lain. Kehadiran Yunsu saat ini membuat Jaeyoung terhanyut dengan masa-masa indah saat mereka berpacaran. Dan ketika Jaeyoung lagi sayang-sayangnya, dia diputuskan tanpa alasan yang jelas. Yang membuat sampai detik ini memikirkan kenapa Yunsu memutuskan hubungan mereka. Ji-eung membujuk Jaeyoung untuk membuat film dokumenter antara Jaeyoung dan Yunsu selama sebulan. Jaeyoung tetap bersikeras menolak dengan alasan ia tidak mau bertemu lagi dengan Yunsu. Karena perjuangan Jaeyoung ketika putus dengan Yunsu sangatlah berat. Dia bahkan menjadi peminum dan tidak melanjutkan kuliahnya. Sampai dia bangkit dari keterpurukannya dengan menggambar yang membuatnya sukses sampai saat ini. Yunsu dan Jaeyoung merasa heran dengan semesta yang akhir-akhir ini justru mempertemukan mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berdua mengobrol. Yunsu mengatakan jika perusahaannya akan mencari seniman bernama Noah sebagai pengganti Jaeyoung. Yunsu mendapatkan kabar dari rekan kerjanya jika manajer Ko-oh alias Eunho menerima proyek kerjasama Sunsop. Dia lalu mendatangi Jaeyoung untuk meminta penjelasan. Jaeyoung juga mengatakan dirinya bersedia menerima proyek itu jika Yunsu bersedia membantu dalam pembuatan film dokumenter. Akhirnya mereka menyetujui kontrak kerja dengan Ji-eung. Saat syuting dimulai, perbedaan jawaban mereka terlihat jelas ketika ditanyai tentang siapa yang lebih dulu mempunyai perasaan suka. Sewaktu Yunsu melihat koleksi gambaran Jaeyoung, dia menemukan sebuah gambar yang dulu pernah dirusak sewaktu di SMA. Jaeyoung keceplosan jika Yunsu juga merusak kehidupannya. Yunsu seketika marah dengan Jaeyoung yang masih mengungkit masa lalunya, membuat mereka hari itu tidak jadi syuting. Seorang seniman bernama Noah sedang tampil di sebuah acara televisi yang mengatakan jika Jaeyoung sudah meniru gambarannya, yang membuat Eunho emosi. Namun Jaeyoung menyuruhnya untuk tetap diam dan jangan menghiraukan omongannya seniman Noah.
Tuan Dayun mengadakan rapat dadakan untuk meminta konfirmasi berita tuduhan sebagai peniru gambar seniman lain. Chae-young meyakinkan Tuan Dayun jika semua ide gambarannya adalah resmi buatannya. Tuan Dayun juga mengundang Chae-young untuk hadir di acara pesta sebelum peresmian Sunsop dimulai. Chae-young meminta bantuan NG untuk memilihkan baju untuk acara pestanya. Dan setelah berbelanja, dia mentraktir NG makan malam sebagai rasa terima kasih sudah meluangkan waktu membantunya. Chae-young dan Noah dipertemukan di acara pesta itu. Chae-young sempat kaget mendengar Noah mengatakan dirinya juga ikut dalam peresmian Sunsop. Dia kemudian mendatangi Yunsu untuk menanyakan apakah Yunsu juga tahu jika Noah akan berpartisipasi di proyek itu. Yunsu hanya terdiam melihat Yunsu yang kecewa dengannya. Setelah Chae-young pergi, Yunsu mengetahui jika yang mengikut sertakan Noah dalam proyek Sunsop adalah Tuan Dayun. Dia kemudian memaksa Tuan Dayun meminta maaf ke Chae-young karena sudah dianggap tidak menghormati sebagai seniman. Ji-young merasa kasihan melihat Chae-young yang sedang galau. Dia teringat saat mereka SMA selalu menjadi tempat curhat Chae-young ketika hubungannya dengan Yunsu putus berulang kali. Chae-young meminta maaf ke Yunsu dengan perkataannya ketika di acara pesta. Yunsu merasa bingung dengan sikap Chae-young yang tiba-tiba menjadi dewasa dan bersedia bekerja sama dengan seniman Noah. Chae-young kaget dengan kedatangan Yunsu yang memastikan keadaan Chae-young baik-baik saja, sembari memberikan jus kesukaannya. Yunsu berdalih jika dirinya ditugaskan oleh kantor untuk menemuinya. Namun ketika akan pulang, Yunsu disuruh menginap di studionya Chae-young. Diceritakan di masa lalu, keluarga Yunsu pernah mengalami kesulitan ekonomi. Yunsu sampai rela bekerja keras demi membiayai kuliahnya, serta harus membayar tagihan rumah sakit neneknya. Maka dari itu dia berambisi menjadi sukses, berbeda dengan Chae-young yang tidak mempunyai mimpi untuk masa depan. Itulah yang membuat Yunsu sengaja memutuskan hubungannya, karena Chae-young dianggap tidak dewasa. Kembali ke masa sekarang, Chae-young datang ke acara peresmian Sunsop. Saat acara berlangsung, ibunya Chae-young sempat bertemu dengan Yunsu. Ibunya mengatakan semenjak hubungan mereka berdua putus, Chae-young sangat menderita. Ibunya juga menawari Yunsu mampir ke kedai miliknya. NG menyempatkan datang ke acara tersebut, memberikan selamat kepada Chae-young. Yunsu hanya bisa terdiam melihat kedekatan NG dengan Chae-young. Yunsu yang akan pulang tak sengaja berpapasan dengan Chae-young. Chae-young menanyai tentang perasaannya setelah mereka kembali bertemu. Tapi Yunsu tidak bisa mengakui jika saat ini perasaannya masih sama seperti dulu, dan dia hanya bisa menangis. Pagi harinya Ji-young mendapat kabar jika Yunsu dan Chae-young kabur dari syuting mereka, membuat teman-temannya kebingungan. Anehnya mereka tak sengaja bertemu saat di perpustakaan. Yunsu mengakui jika dirinya sangat malu dengan kejadian tadi malam karena sudah menangis di depan mantannya. Chae-young kemudian mengajak Yunsu makan siang ke kedai ayahnya. Kedua orang tuanya menyambut hangat mereka berdua. Ji-young dan rekannya memutuskan membawa Yunsu dan Chae-young ke desa terpencil supaya dalam pembuatan film mereka tidak bisa kabur lagi. Chae-young tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Ji-young kepadanya tentang masa lalu saat berpacaran dengan Yunsu. Saat diwawancarai, Soyi dan Eunho curiga terhadap hubungan Yunsu dan Chae-young saat ini. Semenjak berada di situ, Yunsu dan Chae-young mengenang masa lalu mereka. Benih-benih cinta dari mereka berdua mulai muncul kembali. Chae-young cemburu ketika Yunsu berencana akan pergi bersama dengan Ji-young, namun dia menyembunyikannya. Sementara Yunsu juga merasa cemburu mengetahui Chae-young dengan NG semakin dekat. Terlebih Chae-young mendapat video call dari orang tuanya yang sedang bersama dengan NG. Ketika Yunsu yang sedang menunggu Chaeran mengambil baterai kameranya, dia terjebak hujan di sebuah gubuk. Namun tak lama terlihat Chae-young dari kejauhan mendatanginya, dan mereka berdua berciuman mesra di tengah hujan. Chaeran berusaha menjemput Yunsu, namun Ji-young mencegahnya dan mengatakan jika dia yang akan menjemputnya. Ji-young justru teringat kembali masa lalunya yang menyukai Yunsu. Dia berusaha menjauhi Yunsu dan tetap bertekad untuk tidak mengganggu percintaannya dengan sahabatnya. Ji-young mencoba menghilangkan perasaannya kepada Yunsu, akan tetapi Yunsu muncul lagi saat ini. Yunsu tidak bisa fokus di tempat kerjanya sejak berciuman dengan Chae-young.
Sementara Chaeyoung kesehatannya kurang baik setelah mengalami kehujanan kemarin. Yunsu merasa sedang galau dengan perasaannya saat ini. Dia juga menceritakan ke Soyi jika sudah berciuman dengan Chaeyoung. Kemudian Yunsu mendatangi Chaeyoung dan memakinya karena sudah menciumnya tanpa ada permintaan maaf. Chaeyoung mengatakan jika dia tidak akan meminta maaf dan tidak mau kembali berpacaran dengan Yunsu. Dia justru mengajak berteman. Yunsu pun menerima permintaannya dan mengatakan akan menginap di rumahnya. Pagi harinya Chaeyoung kaget melihat Yunsu yang masih berada di tempatnya. Kelakuan Yunsu semakin menyebalkan, namun menurutnya dia bebas melakukan apa saja di tempat temannya. Chaeyoung bahkan meluangkan waktunya untuk bersama dengan Yunsu seharian. Mereka berdua terkejut dengan kedatangan Ji-eung. Yunsu menjelaskan jika saat ini sudah berteman dengan Chaeyoung. Tak lama dari itu Yunsu akhirnya memutuskan untuk pulang. Pagi harinya NG selesai wawancara sebagai teman Chaeyoung. Kedatangan Yunsu ke tempat Chaeyoung untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam rumahnya. Namun dia tidak jadi mengambil barang tersebut karena Chaeyoung justru pergi bersama dengan NG untuk berkencan. Saat makan siang, Chaeyoung mengetahui bahwa NG mengalami stres dengan kepopulerannya menjadi penyanyi. Bahkan dia melihat dua wanita yang dengan kasar menggosip tentang NG setelah menjalani operasi plastik dan mengomentari tubuhnya yang kurus. Chaeyoung mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika NG tidak usah mementingkan orang lain, lebih baik mementingkan dirinya sendiri. Namun diam-diam ada wartawan yang memotret mereka berdua. Namun NG merasa sedih, cintanya bertepuk sebelah tangan karena dia sudah ditolak Chaeyoung untuk menghabiskan waktu bersama di rumahnya. Sementara itu Yunsu masih memikirkan Chaeyoung yang sedang kencan bersama dengan NG, yang membuatnya tidak fokus saat sedang memasak. Tak lama kemudian Chaeyoung datang ke rumah Yunsu. Namun neneknya sangat kesal karena teringat di masa lalu sudah membuat Yunsu menangis. Setelah Chaeyoung pulang, Yunsu pun menceritakan jika dulunya dia yang sudah memutuskan Chaeyoung dan meninggalkannya. Namun dia justru masih menyukai Chaeyoung saat ini. Suatu malam Chaeyoung sengaja datang ke kantor Ji-eung untuk mengantarkan makanan pesanan dari ibunya. Namun Ji-eung tak ada di ruangannya. Chaeyoung melihat hasil proses editing dari Ji-eung yang fokus dengan Yunsu, membuat Chaeyoung menduga kalau Ji-eung menyukai Yunsu. Sementara itu foto pertemuan NG dan Chaeyoung tersebar di media sosial, membuat NG stres dan meminta tolong supaya manajernya menghentikan pemberitaan itu. Chaeyoung kemudian menelpon NG dan meminta maaf jika dirinya sudah merepotkannya. NG mengatakan jika keluarnya skandal itu justru menguntungkan pihak manajemennya. Dia pun meminta tolong supaya mengklarifikasi jika itu tidak benar, supaya reputasinya Chaeyoung tetap baik. Di tempat lain, Chaeran mengabari jika kemarin Chaeyoung sudah menunggu lama di ruangan editing. Chaeran juga diam-diam menyukai Ji-eung dan mengajak berkencan nanti malam. Saat berada di ruangannya, Ji-eung menyadari jika Chaeyoung sudah melihat proses editingnya. Malam itu Yunsu menuju ke tempat Chaeyoung dengan membawa buah jujube. Saat dia menunggu Chaeyoung yang berada di luar, NG kebetulan juga datang membawa botol anggur merah. Mereka berdua menjadi canggung, terutama saat NG bertanya apakah dirinya penghalang hubungan Yunsu dan Chaeyoung. NG senang mendengar jawaban dari Yunsu yang mengatakan jika mereka saat ini hanyalah sekedar teman. Setelahnya Chaeyoung kedatangan Ji-eung dalam keadaan mabuk. Dia pun mengoceh sudah berusaha menyembunyikan perasaannya saat proses syuting berlangsung. Namun Chaeyoung menganggap tak mengerti apa yang dimaksud Ji-eung. Pagi harinya Chaeyoung tidak muncul saat syuting film terakhir mereka. Dia tak sengaja bertemu dengan nenek Yunsu di pasar, kemudian mengantarkan pulang dari berbelanja. Neneknya pun memberi kesempatan kepada Chaeyoung untuk tidak membuatnya menangis lagi, karena kehidupan Yunsu sangat berat dan neneknya juga meminta maaf jika sikap Yunsu sangat pemarah. Yunsu akhirnya bertemu dengan Chaeyoung malam itu. Di tengah obrolan mereka, Chaeyoung mengatakan jika merindukan Yunsu dan masih mencintainya. Yunsu menangis mendengar Chaeyoung mengungkapkan perasaannya. Setelah pulang dari kedai, Chaeyoung menceritakan rahasianya jika orang tuanya saat ini bukanlah orang tua kandungnya, karena sewaktu kecil dia ditinggalkan ayahnya di jalan seorang diri. Dan itulah yang menyebabkan kehidupan Chaeyoung berantakan setelah ditinggalkan Yunsu saat di masa lalu. Pagi harinya mereka berdua menjadi romantis kembali.
Terlebih Yunsu sangat bawel ketika menyuruhnya tidur dan menjaga kesehatannya. Sementara Cheran menggantikan posisi Ji-ung dan mengkhawatirkan keadaan Ji-ung yang sedang sakit saat ini. Tuan Dong-il sempat meledek jika dirinya tidak peka sebagai laki-laki kalau Cheran menyukainya. Mereka berdua memutuskan berkencan untuk pertama kalinya semenjak mereka kembali berpacaran. Enji tak sengaja bertemu dengan Ji-ung, lalu mengajaknya untuk makan malam. Enji merasa stres dengan pemberitaan tentang dirinya dan Chae-young. Bahkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Kehidupan Chae-young dan Yunsu saat ini menjadi lebih berwarna karena mereka menjadi bucin kembali. Namun Yunsu mengkhawatirkan hubungannya saat ini ketika melihat story di sosial media. Jika kemungkinan pasangan yang berpacaran setelah putus pasti tidak akan lama. Yunsu sampai curhat ke teman kantornya dan bercerita juga kepada Soyi tentang keresahannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sementara itu, Ji-ung memperlihatkan draft pertama film dokumenter tersebut kepada timnya. Nyonya Kim senang, begitu pula dengan yang lain memutuskan untuk tetap melanjutkan proses editing. Di tempat lain, Enji mempersiapkan peringatan 10 tahun untuk para penggemarnya dan memutuskan untuk membuat film dokumenter khusus untuk mereka. Enji juga mengklarifikasi tentang skandalnya dengan Chae-young jika dirinya hanya berteman. Eunho kecewa setelah mengetahui Chae-young berpacaran lagi dengan Yunsu. Karena Eunho khawatir jika nasibnya ditinggalkan lagi sama Yunsu. Chae-young akhirnya meminta maaf dengan menaikkan gajinya Eunho. Malam harinya mereka memutuskan berkencan. Namun perubahan sikap Yunsu yang didapat dari temannya membuat Chae-young merasa ada yang aneh. Akhirnya Yunsu pun mengatakan jika dirinya harus ada perubahan untuk menjaga hubungan mereka tetap harmonis dan langgeng. Namun Chae-young justru menyukai Yunsu apa adanya. Chae-young mengirim pesan kepada Enji dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengklarifikasi tentang hubungan mereka. Namun Enji sengaja tidak membalas pesan itu dengan cepat karena masih sakit hati dirinya ditolak. Enji sampai menyembunyikan ponselnya di dalam pot tanamannya. Soyi berencana akan pergi kencan buta yang membuat Eunho cemburu. Dia sempat mengatakan jika kencan dengan orang baru pasti sangat canggung. Soyi mengetahui jika Eunho menyukainya, namun dia mengatakan jika tidak menyukai pria yang lebih muda darinya. Akhirnya Soyi pun bertemu dengan pria kencan butanya, dan perkataan Eunho terbukti. Soyi justru tidak bebas menjadi sosok dirinya. Dia tersadar dengan paket kerang yang dibelinya. Akhirnya Soyi memutuskan untuk pulang. Dia kaget melihat Eunho yang membersihkan kerang itu. Soyi membenarkan jika kencannya sangat membosankan, yang membuat Eunho tersenyum. Saat di tempat Chae-young, Yunsu melihat brosur Universitas Arsitek. Akhirnya Chae-young mengatakan jika dirinya dulu tidak melanjutkan kuliah setelah mereka putus. Karena satu-satunya alasan yang membuatnya dulu kuliah karena Yunsu masih mensupportnya. Yunsu kaget dengan pernyataan Chae-young itu. Chae-young bertanya mengenai alasan sebenarnya mereka putus di masa lalu. Yunsu tak bisa menjawab, karena yang terpenting saat ini mereka sudah kembali seperti dulu. Karena Yunsu tak mau kembali teringat dengan masa lalu saat dirinya sedang terpuruk. Dia rela bekerja selama 15 jam sehari yang membuatnya tak mempunyai waktu untuk berpacaran dengan Chae-young yang dulunya dianggap tidak mempunyai ambisi menjadi orang sukses. Namun ternyata Chae-young sudah mengetahui tentang Yunsu dari neneknya. Sebelumnya Chae-young berkunjung ke rumahnya saat Yunsu berada di luar. Film dokumenter itu sudah dirilis dan sangat sukses, bahkan ratingnya lebih tinggi dari film sebelumnya. Chae-young menjadi idola baru bagi anak remaja. Ketiga rekan Yunsu sangat menyukai film tersebut sudah tayang. Suasana Yunsu yang sedang baik mengajak mereka makan malam. Di saat semua merayakan kebahagiaan, berbeda dengan Soyi yang merasa sial dengan kedatangan mantannya setelah mendengar diwawancara film dokumenter itu yang menyebut namanya dan sudah memamerkan kesuksesannya. Eunho cemburu dengan kedatangan mantan Soyi itu. Dia pun mengusir dengan mengatakan jika Soyi sebenarnya memiliki hutang yang sangat banyak dan kedainya akan segera bangkrut. Saat kembali ke rumah, ibunya Ji-ung ingin dia merekamnya sebelum ibunya pergi mengakhiri hidupnya. Diceritakan di masa lalu, Ji-ung tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ji-ung merasa kecewa saat ibunya mengatakan jika dirinya sudah membuat hidup ibunya menjadi menyedihkan tanpa seorang suami.
Itulah yang menjadikan Ji-ung sangat dekat dengan keluarga Chae-young sejak kecil. Saat ini kita kembali ke Chae-young, berubah menjadi lebih romantis dengan memberikan hadiah ke Yoon-soo. Bahkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama menikmati momen berpacaran mereka. Di tempat lain, Soyi saat ini sudah menyukai Eun-ho dengan sikap yang menggodanya, membuat Eun-ho tidak nyaman. Sambil memberikan undangan, Eun-ho juga berencana mengajak pergi ke pameran yang diadakan Chae-young. Chae-ran khawatir dengan Ji-ung yang tak pernah pulang ke rumah. Dia menganggap itu semua karena patah hatinya dengan Yoon-soo. Namun Ji-ung tak memberitahu alasannya tidak pernah pulang ke rumah karena dia sangat membenci ibunya. Enji datang ke acara pameran Chae-young, di mana Enji sengaja membeli semua tiketnya karena dia ingin Chae-young menjadi temannya. Ia bahkan mengatakan sudah melupakan Chae-young dan memilih berteman saja. Yoon-soo berencana akan datang ke pameran Chae-young, namun tiba-tiba neneknya sakit. Chae-young kaget dengan sosok Nua yang muncul di pamerannya dan mencemooh karyanya Chae-young. Dia bahkan mengakui jika dirinya sudah mencuri lukisannya sewaktu mereka kuliah bersama. Malam itu juga Yoon-soo datang menemui Chae-young meminta maaf tidak bisa hadir di acara pamerannya. Chae-young berencana akan kuliah di luar negeri dan mengajak Yoon-soo supaya ikut dengannya karena dia ingin selalu dekat dengan Yoon-soo. Yoon-soo menjawab jika dia akan memikirkannya terlebih dahulu karena saat ini neneknya sedang sakit dan membutuhkan dirinya. Eun-ho sedih karena dia akan ditinggalkan Chae-young ke luar negeri dan akan menjadi pengangguran. Namun Soyi menenangkan dengan mengajaknya berbisnis di kedai miliknya. Ji-young bercerita ke Tuan Dong-il jika ibunya meminta dibuatkan film dokumenter sebelum kematiannya. Namun dia menolak untuk membuatnya karena belum bisa memaafkan ibunya. Tuan Dong-il pun menceritakan, Ji-young akan menyesal nantinya jika Ji-young tak mempunyai momen tentang ibunya yang sudah meninggal. Karena sampai saat ini Tuan Dong-il masih melihat foto ibunya yang sudah meninggal. Setelah mendengar nasihat Tuan Dong-il, Ji-young kemudian menemui ibunya. Ibunya pun meminta maaf jika dirinya dulu pernah meninggalkannya karena ibunya menyadari jika dirinya terpuruk dan tak ingin berdampak ke Ji-young. Dengan meneteskan air mata, Ji-young akhirnya memaafkan ibunya. Singkat cerita, Chae-young sudah berada di luar negeri, sementara Yoon-soo fokus dengan pekerjaannya. Suatu ketika, Chae-young memberi kejutan ke Yoon-soo dengan langsung menemuinya, hanya untuk mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Yoon-soo terkejut dengan alasan Chae-young pulang hanya karena merindukannya. Mereka berdua berpelukan dan menikmati kerinduan masing-masing. Akhirnya setelah kelulusannya Chae-young, mereka bisa bersama lagi. Mereka berdua akhirnya menikah. Di akhir film, Ji-young mendatangi mereka berdua untuk membuat kembali film dokumenter sebagai pasangan suami istri. 부인